Para tahanan ini disiksa secara kejam, mulai dari dibakar hidup-hidup sampai dimasukkan tongkat ke dalam tenggorokannya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Adi Vela. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 3 penjara yang paling kejam. Kita mau kasih tahu ke kalian, mau kasih lihat ke kalian semuanya kalau penjara-penjara itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Iya, yang mungkin kayak biasanya kita lihat di film-film gitu ya, yang isinya satu penjara tuh cuma 3 sampai 5 orang. Bahkan waktu itu pernah di acara film kan, ngomongin kayak 1 orang cuma dapat 1 kamar. Oh iya. Ya kan ada AC-nya. Kalau punya uang lebih biasanya ada fasilitas yang lebih juga. Seperti itu. Jadi hari ini kita mau kasih lihat ke kalian kalau di dunia ini ada penjara-penjara yang super swadis ya. Jadi tujuan kita bikin konten seperti ini ya supaya kalian lebih mensyukuri hidup, lebih memilih untuk mengikuti norma, peraturan dan hukum yang berlaku di tempat kalian masing-masing. Oke, kalau gitu kita langsung masuk yang pertama. Antananarivo Prison terletak di Madagaskar di Afrika Selatan. Di penjara ini, satu sel itu bisa buat puluhan orang. Jadi ini penjara sebenarnya tuh buat kapasitas 900 orang ya. Cuma di dalam penjaranya ini ada sekitar 3.000 orang guys. Jadi kalian bayangin lah ya, sumpeknya tuh kayak apa di dalam sini. Pasti di dalam ya, gila. Nah, karena overcrowded itu, kalau tidur di sini tuh sempit-sempitan guys. Bahkan kalian mau balik badan aja susahnya minta ampun, jadi harus serentak gitu. Kalau enggak ya nggak bisa gerak. Hidupnya ya sama kecoa, sama tikus dan sampah itu di mana-mana ya. Jadi ya nggak dikit juga ya tahanan yang kena penyakit kulit karena lingkungannya tuh emang jorok banget. Nah, kalau ada tahanan yang melanggar aturan, kayak misalnya mereka berantem gitu atau berusaha kabur, troublemaker gitu lah ya istilahnya, mereka bakalan dimasukin ke ruang isolasi yang disebut hellhole. Jadi kalau udah masuk ke ruangan ini ya mereka buang air besar, buang air kecil, semuanya ya di situ. Ya nggak dikasih ember dan nggak dikasih toilet. Jadi mereka itu tidur sama kotorannya sendiri guys. Dan itu ruangannya juga nggak dibersihin. Ventilasinya juga minim banget. Makanannya pun di sini parah banget ya. Cuma sekali doang sehari, setiap jam 4 sore, dan makanannya itu nggak dikasih garam dan nggak dikasih bumbu apa-apa sama sekali. Menunya juga nggak jelas ya ini, setiap hari sama dan nggak pernah ganti menu. Nah ini sebabnya ya para tahanan di penjara ini tuh meninggalnya sebagian besar itu karena mereka kekurangan nutrisi guys. I can't take being here with so little to eat. If I don't get enough to eat, I won't survive here long. Life here is very harsh. The food is really unbearable. Every day it's always the same thing. Jadi walaupun mereka ini tahu ya, kalau berantem tuh mereka bakalan dimasukin ke hellhole, tapi ya tetep aja gitu loh ada yang berantem. Tetep banyak yang berantem ya. Jadi kan kadang ada salah satu tahanan tuh yang divisit sama keluarganya ya, dibawain tuh ya makanan enak. Oh, apalagi tidak pernah makan enak loh. Direbutkan sama lainnya. Iya. Mereka berantem, jadi dua-duanya masuk di ke hellhole sana. Bahkan air di sini pun bayar guys. Jadi kalian tuh kalau mau mandi ya harus punya duit. Jadi kalau kalian nggak punya duit ya nggak bisa mandi gitu. Ngenes ya? Iya, nggak punya duit nggak bisa mandi. Iya. Dan parahnya lagi, di sini tuh nggak ada tuh yang namanya rumah sakit. Ya ada dokternya sih, cuma nggak ada suplai obat-obatannya. Jadi para tahanan-tahanan yang sakit ini ya cuma diisolasi di ruangan ini. Dan mereka cuma dirawat dengan fasilitas yang seadanya aja. Dan ini penjara juga nggak cuma buat cowok aja ya, buat cewek juga, tapi areanya terpisah gitu. Jadi mereka yang ditangkap ini ada yang lagi kondisi lagi hamil. Dan ketika mau melahirkan ya, jadi pihak kepolisian ini akan mengirimkan si wanita ini ke rumah sakit bersalin selama 3 hari. Nah setelah lahiran, mereka ini bakal dibalikin ke penjara gitu, sama anaknya juga loh. Jadi ya nanti mereka sama anaknya ini ya hidupnya di penjara guys. Ya elah, sakno yo. Anaknya nggak dosa apa-apa. Nggak salah apa-apa kan? Nggak salah apa-apa, cuma gara-gara dia ada di kandungan pada saat ibunya ada di penjara. Lahir otomatis jadi tahanan. Iya. Ya ampun, kejam. Nah ya itu makanya kalian jangan coba-coba buat kriminal lah ya, daripada nanti hidup di penjara kayak gini. Kan kasihan gitu. Betul. Ya. Bagaimanapun kan lebih enak di rumah daripada di penjara. Betul nggak? Oke, kalau begitu kita langsung masuk yang kedua.
Jadi yang berikutnya adalah penjara Phu Quoc yang ada di Vietnam. Jadi penjara ini punya nama lain yaitu Coconut Tree Prison. Penjara pohon kelapa gitu. Penjara pohon kelapa. Jadi ini adalah sebuah penjara yang dibangun oleh para penjajah Prancis. Jadi penjara Phu Quoc ini berlokasi di desa yang namanya Chai Dua. Desa ini berada di pulau yang namanya Phu Quoc juga, yang berada lokasinya di Vietnam bagian selatan. Dan penjara ini dibangun di atas lahan seluas 400 hektar. Gede kamu jogging keliling, wah iso turun 16 kilo berat. Iya, lega sih gitu. Jadi Phu Quoc ini karena luasnya 400 hektar tadi itu, ini adalah penjara yang paling besar di Vietnam. Jadi pada awalnya penjara ini dibangun khusus untuk menahan para patriot Vietnam pada tahun 1967. Namun seiring berjalannya waktu, penjara ini pun digunakan untuk menahan para tahanan perang, para komunis, serta para narapidana yang tersangkut dengan kasus politik. Dan di penjara ini, narapidana itu kebanyakan mereka disiksa dengan sangat-sangat sadis dan kejam. Mereka dikurung dan dijemur dalam kandang yang terbuat dari kawat berduri sambil disulut timah panas yang membuat kulit mereka melepuh. Para tahanan ini disiksa secara kejam, mulai dari dibakar hidup-hidup sampai dimasukkan tongkat ke dalam tenggorokannya. Semakin sering para tahanan mencoba kabur, siksaannya naik level, semakin berat dan berujung kematian. Jadi sebenarnya penjara ini terletak di sebuah pulau. Iya, sebuah. Dan di pulau itu pemandangan pantainya itu sangat indah. Dikelilingi pantai itu. Dikelilingi sama pantai yang mempesona. Tapi jangan kalian bayangkan narapidana ini bisa menikmati indahnya pantai. Tidak bisa. Mereka tidak bisa melihat keindahan pantai karena penjagaannya sangat-sangat ketat. Jadi bangunan penjara ini dilindungi 10-15 lapis kawat berduri guys di depan. Jadi jangan kalian harap, oh buka pintu bisa jalan-jalan ke pantai, tidak bisa. Durinya banyak. Bahkan para penjaganya itu menjaga dari area laut dan area udara. Jadi nggak bisa kemana-mana. Menurut catatan sejarah, terhitung dari pertama kali penjara ini berdiri pada tahun 1967 dan digunakan sampai tahun 1973. Berarti total 6 tahun ya? Sekitar 6 tahun digunakan. Selama 6 tahun dipakai itu, sudah ada 4.000 nyawa yang tercatat meninggal di sana. Dari total tahanan sekitar 40.000 napi. Dan sisa narapidana yang tidak meninggal dunia dinyatakan semuanya cacat seumur hidup. Jadi untuk mengenang para pejuang yang pernah ditahan di penjara Phu Quoc ini, akhirnya pada tahun 1993 penjara ini dijadikan museum yang berisi patung ilustrasi yang menggambarkan kondisi tahanan pada masa itu. Tiap tahun museum ini selalu ramai dikunjungi para turis dari berbagai belahan dunia. Ya emang bener sih ya, setiap kejahatan tuh ya emang harus mendapatkan pembalasan yang setimpal Ya, kan ya. betul. Tapi ya nggak manusiawi juga lah ya. Kalau manusia tuh kayak dipenjarakan dan diperlakukan ya seperti itu. Nah, bagaimanapun masih ada hak asasi manusia. Nggak perlu sampai disiksa dan dibunuh kayak gitu lah ya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan yang ketiga. Penjara Alcatraz ini berlokasi di San Francisco di California. Penjara ini tingkat keamanannya itu tinggi banget ya. Letaknya ini di sebuah pulau kecil di tengah laut dengan air yang dingin dan berarus kencang. 2 km dari daratannya San Francisco. Jadi kita bayangin lah ya, kalau tahanan ini bisa berhasil kabur, mereka tuh masih harus renang 2 km buat sampai ke daratannya San Francisco. Jangankan renang, kita jogging 2 km aja capek. Kalau enggak renang di air yang dingin dan harus kencang. Ngelawan arus yang kencang. Jadi Pulau Alcatraz ini pertama kalinya itu ditemukan oleh seorang jenderal dari Spanyol yang bernama Juan Manuel de Ayala pada tahun 1775. Jadi si Juan ini menjuluki pulau tersebut dengan sebutan La Isla de los Alcatares atau disebut juga dengan Pulau Burung Pelikan. Karena waktu itu di sana tuh ada banyak sekali yang namanya burung pelikan. Nah, nama itu akhirnya diubah dengan lebih singkat ya, dengan nama Alcatraz. Jadi Alcatraz ini pertama kalinya itu dibangun sebagai markas militer di tahun 1850.
kemudian diubah menjadi penjara buat para penjahat di tahun 1934. Dan yang masuk sini itu penjahat yang kelas kakap ya, kriminal yang paling berbahaya. Kayak gangster, serial killer, bahkan sampai drug dealer. Jadi salah satu orang yang paling terkenal yang pernah masuk penjara Alcatraz ini adalah Al Capone. Dan bahkan ya di sini tuh ada beberapa tahanan tuh yang berusaha mencoba untuk kabur gitu. Jadi mereka ini ada yang udah berhasil keluar dari penjaranya kan. Iya. Terus mereka nyebrang laut ya, berenang. Nah, jadi ada yang berhasil, udah sampai di daratan, tapi ya udah kayak mati rasa gitu ya, kaku kan. Ya mungkin kedinginan ya. Kan, jadi kayak badannya kaku semua. Udah capek, kedinginan kan. Nah, ujung-ujungnya malah ketangkep lagi, terus malah hukumannya jadi lebih parah. Jadi mereka yang bandel-bandel ini ya, bakalan ditaruh di ruang isolasi yang benar-benar gelap ya, jadi nggak ada cahaya yang masuk sama sekali. Ya di sini selnya masih lumayan lah ya, ada privasinya. Biarpun sempit, tapi seenggaknya ya nggak kayak penjara yang pertama tadi ya, yang satu ruangan tuh isinya bisa buat puluhan orang. Dan di sini narapidana yang berkelakuan baik ya akan mendapatkan hak istimewa gitu. Jadi perlakuan baik juga lah istilahnya. Jadi mereka-mereka yang nurut ini bakal diperbolehkan untuk nonton TV dan mengakses perpustakaan. Makanan yang ada di Alcatraz ini juga jauh lebih baik daripada makanan yang ada di penjara biasa. Jadi jam 6:30 pagi itu tahanan udah mulai bangun dan udah mulai sarapan ya. Sarapannya tuh ya kayak teh, kopi, susu, sereal. Kalau untuk makan malam tuh biasanya mereka makan kayak daging. Enak ya makan daging. Istimewa untuk penjara. Makanannya orang biasa. Iya, dapat kopi, dapat daging. Kopi, kacang-kacangan, buah-buahan jadi lengkap ya. 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Amerika dahsyat. Nah, mungkin karena Alcatraz ini emang makanannya enak ya. Jadi ada beberapa orang yang kelas menengah ke bawah yang gak punya rumah, gak punya uang untuk makan. Mereka sengaja melanggar aturan supaya bisa masuk ke penjara ini. Jadi kalau udah masuk sini kan ya lebih terjamin lah ya kehidupannya. Iya, betul. Dapat makan, dapat tempat tinggal. Jadi udah enak. Jadi ada cerita yang paling terkenal di penjara Alcatraz ini. Ada 3 orang narapidana yang pernah mencoba kabur dari penjara Alcatraz. Jadi mereka adalah Clarence Anglin, John Anglin, dan Franklin Morris. Jadi mereka bertiga ini sudah merencanakan upaya pelarian ini selama 6 bulan. Jadi udah matang-matang gitu ya. Betul sekali, ini niat ya, 6 bulan itu setengah tahun. Iya. Mereka melakukannya dengan cara memperlebar saluran ventilasi di ruangan selnya mereka. Jadi mereka kabur lewat ventilasi ini. Terus setelah itu mereka keluar sampai ke rooftopnya Alcatraz ini. Jadi mereka bahkan membuat kepala boneka palsu yang diletakkan di tempat tidur mereka. Iya, jadi supaya petugas penjara itu seolah-olah tuh melihat kayak mereka masih tidur di sana ya. Iya betul, itu teknik penipuan. Iya. Dan lalu akhirnya mereka melarikan diri dengan cara mendayung rakit yang sudah mereka siapkan. Nah, jadi ketika tahu mereka kabur ya, yang namanya polisi, FBI, penjaga penjaranya, semuanya berusaha mencari 3 orang ini ke mana-mana tapi tidak ketemu. Jadi para petugas ini cuma bisa menemukan yang namanya potongan rakit. Jadi bayangkan ya, rakitnya putus-putus, itu berarti ombaknya kencang. Ombaknya kencang sekali. Rakitnya patah-patah, habis gitu beberapa benda-bendanya mereka berserakan di Teluk San Francisco. Tetapi anehnya tidak ada jasad yang ditemukan. Nah, jadi itu karena kalau mereka mati tenggelam, ya berhasil lolos sampai ke daratan San Francisco ya? Atau dimakan sama bird, dulu dia dimakan ikan hiu, siapa tahu. By the way, kisahnya narapidana ini saking serunya ya, sampai dibikin film loh. Ini filmnya Korean sih guys. Jadi kalau emang kalian nih ya pengen tahu dan penasaran sama ceritanya, kira-kira kayak gimana lah ya? Iya, kejadian pas kaburnya. Mereka kabur, mereka ditangkap, itu kalian coba aja nonton filmnya guys, ini filmnya. Jadi walaupun penjara ini pada saat itu, pada zamannya itu merupakan salah satu penjara dengan sistem keamanan yang terbaik, tetapi karena masalah dana pengelolaannya yang besar, dana operasionalnya terlalu tinggi, akhirnya penjara Alcatraz ini pun diputuskan untuk ditutup pada tanggal 21 Maret tahun 1963. Sekitar tahun 1980, Alcatraz terbuka untuk tur yang menerima para wisatawan. Dan hingga saat ini tempat ini menjadi wisata yang cukup populer di Amerika.
turis lokal dan mancanegara banyak yang datang berkunjung ke sini. Wah, jadi ya suatu saat kalau kita pergi ke Amerika boleh lah ya kita nyoba. bukan ya. boleh tapi wajib pergi Jadi ke kita sana. vlog Nanti ya. kita bikin vlog kalian tunjukin nih. ke Iya. kalian pamer, ya kan? Iya. Sombong amat. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton episode Kikini kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian semuanya suka sama video kita dan merasa video kita ini bermanfaat, kalian jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya setiap kita upload video baru kalian bisa dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Andi Vela berikutnya. Bye-bye.